Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau penjelasan tentang apa perbedaan buku referensi dan buku monograf. Nah, buku referensi dan monograf merupakan salah satu jenis buku yang diajukan dalam kenaikan jabatan akademik dosen. Tidak sedikit beberapa dosen yang salah di dalam menafsirkan substansi daripada buku referensi dan buku monograf. Nah, perbedaan buku referensi dan monograf sebenarnya sudah tertuang di dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit atau POPA, ya. Nah, kalau kita menyimak narasi yang disampaikan di dalam POPA tersebut akan berbunyi seperti berikut, ya. Ini adalah pemahaman atau pengertian buku referensi dan buku monograf. Dari uraian ini hanya ada satu perbedaan yang sangat menonjol untuk membedakan mana yang disebut buku monograf dan mana yang disebut buku referensi. Pada buku referensi tertulis tulisan dalam bentuk buku ber-ISBN yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Ya. Tentu dalam hal ini adalah satu bidang ilmu kompetensi penulis. Ya. Isi tulisan harus memenuhi syarat rumusan syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan atau novelty, kemudian ada metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Itu pengertian dari buku referensi. Sedangkan buku monograf tidak berbeda dengan buku referensi. Perbedaannya pada ungkapan substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau hal dalam satu bidang ilmu. Keterangan lainnya sama dengan buku referensi tadi. Nah, bagaimana cara membedakan dalam penerapannya ya substansi dari buku referensi dan monograf? Untuk membedakan substansi buku referensi yang dalam satu bidang ilmu dengan substansi buku monograf dalam satu topik atau hal dalam satu bidang ilmu dapat dicermati dari nomenklatur keilmuan. Ya. Nah, di dalam nomenklatur keilmuan itu ada penyebutan rumpun ilmu, subrumpun, dan bidang ilmu. Ya, bisa saya perlihatkan seperti berikut. Nah, nomenklatur keilmuan itu seperti contoh begini gambarannya, ada rumpun ilmu, ya. Setelah itu ada subrumpun 1, subrumpun 2, subrumpun 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu ada topik bidang ilmu, ya. Topik bidang ilmu 1, topik bidang ilmu 2, topik bidang ilmu 1, topik bidang ilmu 2 untuk masing-masing subrumpun. Nah, substansi pembahasan daripada buku referensi itu ada pada rumpun ilmu atau subrumpun 1 dan subrumpun 2. Ya. Sedangkan untuk topik monograf, ya, ada di dalam topik bidang ilmu 1, topik bidang ilmu 2. Untuk subrumpun 2 itu ada topik bidang ilmu 1 dan topik bidang ilmu 2. Oke. Nah, bagaimana implementasinya kalau kita contohkan seperti berikut. Ya. Kita ambil nomenklatur keilmuan dari ilmu syariah dan hukum.
ya, ilmu syariah dan hukum, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, subrumpun dari ilmu syariah dan hukum itu adalah hukum keluarga dan hukum perbandingan mazhab. Nah, hukum keluarga dan perbandingan mazhab ini menjadi bagian dari topik buku referensi karena cakupannya pada satu bidang, ya. Sedangkan untuk topik monograf dapat diambil atau mengacu kepada topik bidang ilmu dari masing-masing subrumpun. Sebagai contoh, untuk hukum keluarga itu bisa mengambil topik tentang peradilan Islam, ya. Nanti lebih spesifiknya apalagi, ya, itu monograf. Kemudian topik di bidang hukum perdata Islam. Kemudian bisa juga pada arbitrasi syariah. Itu adalah satu topik dalam subrumpun hukum keluarga. Jadi bisa dijadikan topik daripada buku monograf. Lalu yang kedua, perbandingan mazhab itu bisa mengambil topik tentang metode analisis fatwa, kemudian perbandingan hukum keluarga maupun kawaid fikih, ya. Nanti lebih spesifik lagi akan mencerminkan tentang topik, ya, untuk buku monograf. Itu contoh. Jadi mudah sebenarnya. Kita bisa melihat substansi pembahasannya dari nomenklatur keilmuan itu sendiri. Contoh lain, ya, bisa kita terapkan misalkan di nomenklatur di ilmu ekonomi, ya. Ilmu ekonomi terbagi dalam dua subrumpun, ya. Jadi subrumpun pertama adalah ilmu ekonomi, ya. Subrumpun kedua adalah ilmu manajemen. Nah, topik bidang ilmu ekonomi itu terbagi dalam satu ekonomi pembangunan, akuntansi, dan ekonomi syariah. Nah, topik bidang ilmu ini merupakan bagian dari topik buku monograf, ya. Sedangkan ilmu manajemen, ya, subrumpun ilmu manajemen itu ada topik tentang manajemen, topik tentang pemasaran, topik tentang manajemen syariah. Sebagai contoh, kalau ingin menulis buku monograf di topik bidang ilmu pemasaran, penulis bisa mengangkat tema tentang perilaku konsumen atau keputusan pembelian. Tentu semua, baik buku referensi dan monograf, harus berbasis pada hasil penelitian maupun hasil pemikiran, ya. Nah, syarat lain tentang monograf dan referensi tentu ada, tetapi di sini hanya saya sampaikan perbedaan substansi keilmuannya berdasarkan pada nomenklatur, ya. Baik, demikian penjelasan saya tentang perbedaan buku referensi dan buku monograf yang mengacu kepada pemahaman sesuai dengan POPAK 2019. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.